Kabupaten Konawe Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe yang secara de facto terbentuk sebagai daerah otonomi baru di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 Juli tahun 2007. Sebagai daerah yang baru terbentuk menjadi daerah otonomi baru, Kabupaten Konawe Utara masih dihadapkan atas berbagai permasalahan, khususnya ketersediaan infrastruktur yang masih minim. Sejak dilantik menjadi Bupati di Kabupaten Konawe Utara, Dr. Andus Haji Aswad Sulaiman berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Di sektor pendidikan, Haji Aswad Sulaiman memprogramkan tentang penyelenggaraan pendidikan gratis di jenjang sekolah dasar, Madrasah Ibtidayah, sekolah menengah pertama, Madrasah Sanawiyah, sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, dan sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Konawe Utara, memprogramkan tentang penyelenggaraan pendidikan gratis sebagai upaya untuk memberikan jaminan pendidikan bagi masyarakat. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara, jumlah sekolah dasar di daerah ini mencapai 101 unit sekolah menengah pertama sebanyak 31 unit, sekolah menengah atas sebanyak 10 unit, dan 1 unit sekolah menengah kejuruan negeri, serta 3 unit SMK swasta. Pada tahun 2013, jumlah guru SMA mencapai 179 orang, guru SMK sebanyak 25 orang. Memasuki tahun 2014, jumlah guru SMA meningkat menjadi 188 orang dan guru SMK sebanyak 26 orang. Sementara jumlah siswa sekolah menengah atas sebanyak 2.395 orang dan siswa SMK sebanyak 345 orang. Memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang jumlahnya mencapai 8.700 jiwa lebih atau sekitar 13,52% masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Selain itu, pemerintah Kabupaten Konawe Utara juga melakukan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Pada tahun 2011, jumlah puskesmas di daerah ini sebanyak 12 unit. Namun pada tahun ini jumlah puskesmas telah mencapai 18 unit. Sementara puskesmas pembantu telah mencapai 28 unit yang tersebar di sejumlah desa. Untuk petugas kesehatan, baik dokter maupun bidan dan perawat, jumlahnya telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding sebelumnya, yaitu tahun 2011. Berkat adanya peningkatan sarana dan prasarana serta petugas kesehatan, membuat Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu dari 5 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara yang dinyatakan sebagai wilayah bebas dari malaria pada tahun 2014 lalu. Guna mengurangi beban masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, Haji Aswad Sulaiman memprogramkan bedah rumah berupa perbaikan dan pemasangan baru untuk atap, lantai dan dinding atau aladin untuk rumah milik warga yang dinilai tidak layak huni. Pada tahun 2011, jumlah rumah layak huni baru mencapai 8.229 unit atau sekitar 65% dari 12.660 jumlah rumah tangga. Pada tahun 2012, jumlah rumah layak huni meningkat mencapai 8.567 atau sekitar 67% dari 12.786 rumah tangga. Pada tahun 2013, jumlah rumah layak huni meningkat mencapai 9.040 unit dan pada 2014 mencapai 9.782 unit rumah atau sekitar 75% dari 13.043 rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara. Di bidang otonomi pemerintahan desa, pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus melakukan peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat desa. Di awal terbentuknya Kabupaten Konawe Utara, daerah ini terbagi dalam 103 pemerintahan desa, 7 kelurahan, dan 7 pemerintahan kecamatan. Memasuki 4 tahun pemerintahan Haji Aswad Sulaiman, Kabupaten Konawe Utara telah terbagi menjadi 133 desa, 10 kelurahan, serta 10 kecamatan. Sejak Kabupaten Konawe Utara dipimpin oleh Haji Aswad Sulaiman, pemerintah daerah tersebut meningkatkan infrastruktur pertanian. Pada tahun 2011,
jaringan irigasi yang telah dibangun mampu mengairi lahan pertanian seluas 1.552 hektar dari 3.880 hektar luas lahan pertanian. Pada tahun 2012, penyediaan lahan irigasi mengalami peningkatan yang mencapai 1.629 hektar dari 4.180 hektar luas lahan pertanian yang tersedia. Pada tahun 2013 dan 2014, jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara dapat mengairi lahan pertanian seluas 1.668 hektar. Apa yang menjadi program prioritas kami dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara ini, khususnya yaitu pada sektor pertanian, lebih mempercepat daripada proses pembangunan, dan ini kami coba secara bertahap. Untuk meningkatkan produksi pertanian, pada tahun 2014, pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara mengalokasikan dana sebesar 7 miliar rupiah untuk pembangunan pertanian yang digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian seperti jalan usaha tani, pengadaan obat-obatan pertanian, termasuk pemberian bantuan kepada petani dan penyuluh pertanian seperti bantuan kendaraan bagi penyuluh, bantuan traktor tangan, mesin perontok padi, pemberian bantuan pupuk, serta sarana dan prasarana lainnya, seperti bantuan pembuatan lantai jemur penyempurnaan balai benih. Di sektor perikanan dan kelautan, Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi yang sangat besar, baik potensi perikanan laut maupun perikanan darat. Untuk perikanan laut, daerah ini memiliki luas perairan laut mencapai 578.000 hektar lebih. Sementara itu, potensi perikanan darat mencapai 13.000 hektar lebih yang terdiri dari budidaya tambak seluas 1.000 hektar lebih dan budidaya kolam mencapai 12.000 hektar lebih. Kabupaten Konawe Utara memiliki beberapa objek wisata yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi, serta sangat potensial untuk dikembangkan, antara lain wisata air panas Wawolesea, wisata Pantai Panggulawu yang terletak di Desa Pudonggala, Kecamatan Sawa. Selain itu, Kabupaten Konawe Utara juga memiliki wisata Pantai Taipa yang telah familiar bagi masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya. Pulau Labengki merupakan salah satu tujuan wisata yang ada di Kabupaten Konawe Utara yang beberapa tahun terakhir ramai dibicarakan di kalangan pencinta snorkeling. Tempat wisata tersebut menyimpan sejumlah pesona alam yang masih asri. Selain memiliki panorama yang indah, Pulau Labengki merupakan tempat populasi salah satu jenis kima terbesar di dunia. Untuk memanfaatkan ini potensi yang ada di sini, yaitu wisata ini, kita pertama ini sementara mengkaji, kemudian juga kita sudah memulai melaksanakan program-program, yaitu untuk menyediakan fasilitas bahwa dengan pengembangan objek wisata ini bisa memberikan pendapatan daerah maupun pendapatan desa. Desa ini, sehingga dengan adanya pendapatan itu bisa nanti dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tapi apa yang dikerjakan Bupati dari mulai PJ, hasil sudah kelihatan. Mana pernah kita mimpi ya, di ibu kota ini mau ada gedung seperti ini. Sampai jalan kita dari Kendari sampai dengan ke Buleleng sudah bisa tembus dengan bagus. Andai kata tidak, susah kita tiba di sini. Maju, jangan kita yang bilang tidak maju, salah itu. Sejak menahkodai Kabupaten Konawe Utara, Haji Aswad Sulaiman dinilai berhasil dalam membangun Kabupaten Konawe Utara.
Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan di daerah ini, baik pembangunan gedung kantor pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur jalan di ibu kota kabupaten maupun di seluruh wilayah kecamatan. Untuk peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, Haji Aswad Sulaiman mulai melaksanakan pelebaran dan perintisan jalan baru di sejumlah titik, antara lain pelebaran jalan poros di Kota Wanggudu, pelebaran jalan dalam kompleks perkantoran, pembukaan jalan baru di sejumlah titik dalam Kota Wanggudu. Selain melaksanakan pembangunan jalan dalam Kota Wanggudu, Haji Aswad Sulaiman juga melakukan pembangunan beberapa ruas jalan utama di seluruh kecamatan di daerah ini. Sementara itu, pembangunan di bidang jembatan hingga akhir tahun 2014 telah mencapai 107 unit jembatan atau sekitar 38,82% dari total jembatan yang dibutuhkan. Pembangunan jalan dan jembatan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara hingga perbatasan Sulawesi Tengah. Pembangunan infrastruktur secara umum dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi masyarakat, mengingat infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mobilitas warga serta memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, terutama di beberapa daerah yang masih terpencil dan terisolasi. Dalam pandangan yang sangat realistis, bahwa Konawe Utara ini akan menjadi daerah yang termaju di Sulawesi Tenggara. Potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu pada sektor pertanian dalam arti luas maupun mineral yang saat ini sangat dibutuhkan dunia, dan dunia krisis untuk kepentingan itu. Atas semuanya itu, maka yang bisa menjawab dengan baik salah satu daerah yang paling strategis dan memiliki potensi sangat besar adalah Kabupaten Konawe Utara. Mari kita bangun baik-baik negeri ini. Serahkan kepemimpinan negeri ini pada mereka yang telah berpengalaman baik, memiliki dedikasi yang tinggi, loyalitas, dan membuktikan kemajuan-kemajuan yang telah kita capai akhir-akhir ini. La birahi po